Halo semuanya, selamat datang di Saya Kembali Analisa. Salah satu update berita yang banyak kita nantikan adalah terkait dengan kasus Arya Daru Pangayunan. Apa kabar dengan kasus ini di mana Polda Metro Jaya berkali-kali mengatakan di sejumlah media massa bahwa kasus ini belum ditutup, artinya masih terus dilanjutkan penyidikannya, penyelidikannya. Tetapi sepertinya apa yang disampaikan dari Polda Metro Jaya itu bertolak belakang dengan fakta dan juga yang dirasakan dari keluarga Arya Daro. Kesannya aku tangkap di sini terakhir hari Kamis 23 Oktober 2025, kita lihat di sejumlah media massa bahwa tim dari kuasa hukum Arya Daru kan mendatangi Bareskrim Polri. Mereka menagih nih surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas atau SP3HD itu bagaimana kelanjutannya. Adalah hal yang aneh ya, kalau dari pihak penyidik selalu mengatakan kami terbuka dengan keluarga Arya Daru, kami mengundang untuk memberikan penjabaran A, B, C, dan D. Tetapi kok justru sepertinya hanya di bibir saja gitu, tidak ada kejelasan yang memang betul pernah ada statement dari penyidik dari Polda Metro Jaya bahwa akan dilakukan undangan untuk keluarga dari Arya Daru di Yogyakarta. Tetapi dari pihak kuasa hukum meminta agar diberikan terlebih dulu data-datanya agar lebih enak pada saat ketemu nanti biar bisa komunikasinya dua arah. Nah, yang dimaksudkan adalah begini teman-teman. Dari pihak kuasa hukum itu meminta dari penyidik menyerahkan juga kopiannya hasil-hasil yang sifatnya scientific, misalnya hasil otopsinya apa, kemudian hasil dari psikolog forensiknya, kemudian pengecekan dari bagian yang kayak sidik jari dan temuan-temuan lainnya yang berhubungan dengan saintifik itu apa. Nanti dari timnya Arya Daru, kuasa hukum mereka, itu juga akan meminta second opinion dari ahli yang sama. Artinya akan diperdebatkan. Tetapi kita bisa pahami kesannya ini kayak meragukan kredibilitas dari penyidik dan sepertinya ini akan sangat sulit. Bahkan kalau aku lihat yang sekarang ini adalah ada dua surat yang aku dapatkan dari kuasa hukum Arya Daru Pangayunan. Ini surat yang dikirimkan untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang pertama ini dari ayah kandung dari almarhum Arya Daru Pangayunan, Pak Subaryono. Yang kedua adalah dari ayah mertuanya, dari Pak Basu Swasta Dharma Mesta. Nah, kita baca nih sampai sebegini desperate-nya banget ya. Kalau kalian sudah melihat beberapa kali wawancara dengan ayah almarhum ini kan memang kelihatan banget Pak Subaryono masih begitu menyimpan rasa kesedihan yang sangat mendalam. Terlihatlah dari matanya, jangankan pada saat kita ketemu secara langsung gitu ya, pada saat kita melihat di layar kaca aja, kelihatan banget kok beliau itu adalah sosok ayah yang benar-benar berusaha menguatkan diri di tengah berbagai macam permasalahan terkait dengan kasus putra sematawayangnya ini. Kepada yang terhormat, ini dikirimnya di Yogyakarta 23 Oktober 2025, kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Mudah-mudahan Pak Prabowo punya waktu untuk mendengarkan atau membaca surat ini. Dengan hormat, pertama kali saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kelancangan saya memberanikan diri untuk melayangkan surat kepada Bapak Presiden. Saya, nama Subaryono, adalah ayah kandung dari Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar di kamar kosnya tanggal 8 Juli 2025 di Jakarta. Polisi menyatakan bahwa almarhum meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Pernyataan tersebut tidak bisa menenangkan saya dan keluarga karena adanya kejanggalan-kejanggalan dalam kematiannya. Kami merasa tidak berdaya untuk bisa mendapatkan keterangan sebenar-benarnya apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Arya Daru Pangayunan, anak kami satu-satunya dan juga sebagai kepala keluarga yang menjadi tumpuan bagi istri dan dua orang anaknya. Kami sangat mencintai almarhum dan begitu pula almarhum terhadap kami dan keluarganya.
Kami semua sangat terpukul dengan adanya peristiwa dan keterangan dari pihak kepolisian tersebut. Sebagai seorang pensiunan ASN di Yogyakarta, kami tidak tahu harus kemana untuk mendapatkan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kami sangat sedih, terpuruk, dan tidak berdaya. Bersyukur kami dipertemukan dengan Bapak Dr. Nikolai Apriliando yang bersedia membantu mendampingi kami menjadi penasihat hukum atas dasar kemanusiaan dan secara pro bono. Pro bono itu artinya gratis ya. Namun upaya untuk mendapatkan penjelasan yang sebenar-benarnya tentang peristiwa tersebut dari yang berwajib ternyata tidak mudah. Untuk itulah kami terhadap Bapak Presiden sudi menolong kami untuk mendapatkan keadilan bagi almarhum dan keluarganya dengan menginstruksikan Kapolri, Menteri Luar Negeri, dan Panglima TNI untuk bisa membuka misteri kematian almarhum Arya Daru Pangayunan secara transparan dan berkeadilan. Demikian atas perhatian dan bantuan Bapak Presiden, kami menghaturkan terima kasih yang sebenar-benarnya. Hormat kami Subaryono. Pensiunan ASN dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Poinnya dari sini adalah udah desperate sih aku melihat dari pihak keluarga. Jadi sudah ke orang nomor satu di Indonesia. Mudah-mudahan bisa segera melaksanakan apa yang telah dijanjikan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya bahwa katanya akan segera transparan, akan disampaikan data-data dan semuanya. Tapi kan sampai sekarang pihak keluarga lewat kuasa hukumnya kesannya masih sangat sulit untuk mendapatkan transparansi penyidikan tersebut. Nah, lanjut lagi surat berikutnya dari Prof. Basu Swasta Dharma Mesta MBA PhD yang merupakan ayah mertua dari almarhum. Kepada YTH, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Jakarta, dengan hormat kami Basu Swasta Darmesta selaku mertua dari almarhum diplomat muda Arya Daru Pangayunan, 39 tahun meninggalkan seorang istri dan dua anak yang masih kecil, menyampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan kami menyampaikan surat ini kepada Bapak Presiden. Kami sekeluarga juga mendoakan semoga Bapak senantiasa dikaruniai kesehatan dan selalu dalam lindungannya dalam mengemban tugas negara. Dengan surat ini kami menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam kami sekeluarga besar atas penanganan yang tidak serius dan cenderung ditutup-tutupi kasus meninggalnya Arya Daru Pangayunan pada tanggal 8 Juli 2025 oleh Polda Metro Jaya. Menurut para penyelidik Polda Metro Jaya, almarhum meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri dengan melakban total kepalanya tanpa campur tangan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Sedangkan menurut kami dan masyarakat pada umumnya di media sosial, kasus meninggalnya almarhum dipandang sangat janggal karena menurut dokter otopsi dan pemandi jenazah, di tubuh almarhum terdapat banyak luka memar dan saat meninggal almarhum tertutup selimut dengan rapi. Sampai surat ini kami tulis sudah hampir 3 bulan setelah paparan kasus oleh penyelidik Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Juli 2025. Kami selaku keluarga dari korban tidak mendapat informasi apapun tentang kemajuan proses penanganan kasus tersebut sehingga kami bertanya-tanya, ada apa sebenarnya yang terjadi? Tim penasihat hukum kami yang dipimpin oleh Bapak Nikolai Aprilindo telah berupaya menemui Kasat Reskrim Polda Metro Jaya yang selalu ingkar janji dan melanjutkan ke Bareskrim Polri meminta saran penanganan sebagaimana mestinya, tetapi belum mendapatkan respon. Kami sekeluarga besar menginginkan adanya kepastian hukum, keadilan, transparansi atas kasus tersebut. Atas dasar hal itulah, kami sekeluarga besar dari almarhum Arya Daru dengan kerendahan hati memohon dan sangat mengharapkan kepada Bapak Presiden Prabowo untuk meminta kepada Bapak Kapolri agar menyelesaikan kasus tersebut secepatnya, seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Demikian surat ini kami buat. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatian dan sangat mengharapkan adanya saran terbaik selanjutnya kepada kami. Yogyakarta, 24 Oktober 2025. Hormat kami atas nama keluarga besar almarhum Arya Daru Pangayunan, Profesor Basu Swasta Darmesta MBA PhD, yang merupakan ayah mertua dari Arya Daru. Dari dua surat ini memang kelihatan banget sudah begitu desperate ya, karena ya bingung juga ngomongnya seperti apa. Kalau kita lihat di media dari Polda Metro Jaya diwawancara di sejumlah media nasional, selalu mengatakan kami terbuka kok,
kami akan siapkan katanya pemaparan untuk memberikan jawaban dari kejanggalan-kejanggalan. Tetapi sampai di tanggal ini pun di akhir bulan Oktober 2025 dari kejadiannya 8 Juli sudah berapa bulan tuh? Juli, Agustus, September, Oktober, 3 bulan hampir teman-teman, tapi masih belum clear. Walaupun penyidik selalu mengatakan kami belum menemukan tindak pidana, yang artinya masih terus dilakukan penyelidikan. Aku yakin sih, kayaknya banyak masyarakat yang berpikir pada saat penyidik bilang bahwa kasusnya belum tutup, kami masih terus melakukan penyelidikan, kayaknya nggak diapa-apain juga gitu. Karena dulu pernah ada kasus di Jawa Barat ya, aku lihat gitu ada beberapa kasus, ada satu kasus yang panjang banget bertahun-tahun sampai akhirnya ditangani dari level Polres gitu ya, sampai diambil sama Polda Jabar, sampai dibantu sama Barreskrim, baru akhirnya sekarang ketahuan ada tersangkanya. Kasus jadi adalah kasus Subang kan, kalian masih ingat itu kan kesannya tiap hari penyidik kayaknya bekerja gitu, padahal dugaan sangat kuat itu kasusnya mandek, kayaknya mau dipeti eskan gitu. Tapi akhirnya dengan berbagai macam tekanan dari masyarakat, sekarang sudah ada 5 tersangkanya. Aku nggak tahu dengan kasus ini, apakah kasus ini begitu sulit banget disentuh dan sulit banget dibuka kebenarannya. Sekali lagi ya, dengan segala hormat untuk bapak-bapak penyidik di Polda Metro Jaya, kalaupun memang kenyataannya sebetulnya memang apa yang kalian sampaikan adalah betul, tidak ada unsur pidana dalam kasus ini, asalkan disampaikan penjelasannya masuk akal dan juga ada penjabarannya, aku yakin kok pihak keluarga pasti akan nerima-nerima aja. Karena menurut aku ada salah satu poin yang memang cukup membuat kasus ini agak sulit untuk terbongkarnya, karena kan kebantu viralnya gitu. Kalau zaman dulu, kalau seandainya, mohon maaf ya, kalau seandainya gitu ya, kasus ini keluarga speak up itu di awal-awal, di masa-masa berkabung yang memang kita tidak bisa paksa juga, aku yakin pasti bakal ceritanya berbeda. Kalau speak up-nya sebelum adanya pemaparan ke publik. Tapi penyidik sepertinya dugaannya gitu ya, udah tenang-tenang aja waktu menyampaikan pemaparannya ke publik dengan statement tidak ada unsur pidana, sementara dipikirnya keluarga menerima begitu aja, tapi ternyata keluarga ada yang membantu lewat kuasa hukum. Dan aku juga apresiasi untuk seluruh kuasa hukum, karena tidak mudah ya, ada biaya, ada juga waktu yang harus dikorbankan. Tapi sekali lagi, karena menurut aku yang namanya keadilan itu adalah hasil perjuangan, bukan hasil pemberian, dan kita lihat nanti apakah surat ini akan dibaca dan direspon oleh Presiden kita, Pak Prabowo. Aku yakin juga beliau pasti sangat sibuk, tapi mudah-mudahan sebagai seorang presiden dengan banyak pembantu di sana, di berbagai macam lininya, bisa segera merealisasikan apa yang telah diucapkan, dijanjikan oleh penyidik Polda Metro Jaya yang berkali-kali mengatakan akan transparan terhadap kasus ini. Mana bukti transparansinya? Please, jangan sensitif untuk Polda Metro Jaya. Kalau dari kuasa hukum meminta juga data mentahnya dari berbagai macam data-data penyelidikan terkait dengan kasus ini, agar ada perdebatan dan juga diskusi yang lebih saintifik lah, nggak cuma sekedar feeling ataupun juga perasaan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.